Salam saudara-saudara, hari ini saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama saudara-saudara. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi mari kita tundukkan kepala. Saya akan menyanyikan lagu dengan penuh sukacita, penuh penyerahan. Kita masuk ruang Maha Kudus. Libatkan Tuhan dan biarkan Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, menyembah dengan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala. Aku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Lawat setiap hati mereka yang mendengarkan channel YouTube ini, diberi kekuatan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kami Tuhan, diberi kekuatan dalam menghadapi pandemi sekarang ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan beberapa firman Tuhan. Ada beberapa firman Tuhan yang akan saya bagikan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara di tengah pandemi. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yang pertama adalah Ratapan 3 ayat 22-24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang kasih setia dan rahmat Tuhan adalah selalu baru setiap pagi. Artinya kasih setia dan rahmat Tuhan adalah baru setiap hari dan tidak berkesudahan. Penyertaan Tuhan di tengah pandemi ini, saudara-saudara, kasih setia Tuhan selalu baru dan selalu menjaga dan melindungi saudara-saudara bersama keluarga. Di sini saya akan membagikan beberapa hal penting yang perlu kita miliki untuk dapat menerima kebaikan Tuhan. Jadi saya akan bagikan beberapa firman Tuhan yang untuk menguatkan dan peneguhannya, bahwa bagaimana kita bisa memiliki kebaikan dan menerima kebaikan Tuhan. Yang pertama, jadilah sahabat Tuhan. Kita buka di Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Jadi di sini adalah syarat utamanya adalah perbuatan yang baik. Kalau kita ingin menjadi sahabat Tuhan adalah menjadi sahabat Allah, maka syarat utamanya adalah perbuatlah sesuai apa yang Tuhan firmankan. Jadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita sudah menjadi sahabat Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu ada bersama kita, dan Dia pasti akan mengutamakan kita. Itu yang pertama, jadilah sahabat Tuhan. Dan yang kedua, belajar untuk mengukur diri sendiri. Kita baca di Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Jadi yang pertama adalah belajar untuk mengukur diri sendiri agar supaya kita bisa dilatih oleh Tuhan untuk mengintrospeksi diri. Kita bukan memeriksa keberadaan orang lain. Jadi kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, maka Dia yang akan menuntun kita meraih kemenangan. Jadi kita harus introspeksi diri. Jangan kita hanya bisanya menghakimi orang lain, tapi kita harus introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Jadi belajar untuk mengukur diri sendiri. Dan yang ketiga, buka tangan untuk Tuhan. Kita baca di Lukas 6 ayat 38. Yang ketiga adalah buka tangan untuk Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini adalah gambaran. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Apa yang kita berikan, Tuhan akan gantikan dengan takaran yang sama kepada kita. Jadi ini adalah bagaimana kita memberikan untuk Tuhan. Tuhan akan mengembalikan sedemikian rupa, berlipat kali ganda. Jadi yang ketiga adalah buka tangan untuk Tuhan. Lakukan pekerjaan apa yang Tuhan mau. Biarkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, dan biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup kita dan keluarga kita. Jadi yang ketiga adalah buka tangan untuk Tuhan. Dan yang keempat adalah peduli tentang pembangunan tubuh Kristus. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, di sini peduli tentang pembangunan tubuh Kristus. Jadi karena selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama dengan orang-orang saudara kita yang seiman. Di sini Tuhan ajarkan kita adalah satu tubuh Kristus yang dibenarkan, disatukan dalam kasih Tuhan. Jadi kita harus membangun tubuh Kristus sedemikian rupa, menjalin hubungan satu sama lain, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan, mendoakan satu sama yang lain. Dan yang kelima, yang terakhir, jalin hubungan intim dengan Tuhan. Kita baca di Lukas 10 ayat 38-42. Di Lukas 10 ayat 38-42 adalah cerita tentang Maria dan Marta. Di sini Tuhan mau kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi saudara-saudara lihat bagaimana kita harus menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Ini cerita tentang Maria dan Marta. Bagaimana Maria tetap hidup duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Sementara Marta sibuk dengan urusan dunia. Dia mengeluh. Dia merasa bahwa dengan apa yang dia perbuat, dia sudah baik di mata Tuhan. Tidak, Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi yang poin terakhir adalah jalin hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana? Yaitu dengan berdoa dan baca firman Tuhan. Kita bisa ambil contoh Maria. Bagaimana dia dengan setia. Maria memilih duduk di kaki Tuhan, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadilah sahabat Tuhan dan jangan kehilangan semangat dalam melayani Tuhan, serta jadikan Tuhan Yesus sebagai tempat kita berharap. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Jadilah kita sahabat Tuhan. Jadilah kita panutan bagi setiap orang. Menjadi terang di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Mereka banyak membutuhkan pertolongan. Kalau kita tidak bisa memberikan materi, tapi kita cukup bantu dengan doa. Mendukung, mensupport untuk orang-orang yang membutuhkan, menguatkan iman mereka.
Jadilah pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan sangat senang sekali dengan apa yang kita lakukan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagaimana kita bisa mendapat berkat dari Tuhan. Itulah poin-poin yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami menerima berkat besar daripada-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari kami untuk tunduk taat setia pada-Mu di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuntun kami menuju kemenangan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berperang melawan penyakit virus corona di bangsa kami ini. Tuhan hentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hatinya susah Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah seluruh doa yang boleh kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.